Selamat pagi, hari ini kita akan membahas satu bagian penting di dalam etika Kristen atau dasar daripada pemahaman kita tentang etika. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan natur dari moral, dan yang kedua berkaitan dengan normatif daripada etika. Sebuah natur dari moral itu bukan hanya menjelaskan tentang aksi atau reaksi terhadap moral, tetapi bagaimana otoritas yang supreme daripada moral itu dan sikap atau motif daripada moral dari seseorang atau tindakan moral itu berdasarkan otoritas yang supreme, yang mutlak, yang dikaruniakan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami tentang perspektif sebuah perintah yang diberikan kepada kita manusia untuk melaksanakannya di dalam keseharian kita. Tentu sekali lagi ini bicara sikap dan motif. Bagaimana kita memiliki perspektif terhadap perintah tersebut yang secara universal khususnya bicara tentang penghakiman atau menghakimi, di mana kita harus mengerti secara kesetaraannya untuk keseluruhan situasi. Jadi ketika kita menjelaskan tentang sikap dan motif untuk menjalankan moral, itu berlaku secara universal, berlaku untuk keseluruhan daripada situasi. Dan tujuannya adalah untuk membawa manusia di dalam satu keadaan yang menggembirakan, menuntun kemartabatan, dan memperkaya satu sama lain sehingga mendapatkan manfaat dari moral itu. Nah, ini bicara natur moralnya. Bagaimana dengan normatif etikanya? Kita bisa menggambarkan sebuah studi dari sikap, moral, perilaku, peran, motif yang menyatu pada setiap orang, pada setiap kebudayaan. Tentu kita tahu bahwa setiap orang di dalam satu keluarga, dalam satu kebudayaan, memiliki moral, perilaku, dan peran serta motif yang berbeda-beda di dalam memandang, menilai, memberikan penghukuman terhadap sebuah tindakan yang ada pada diri mereka atau yang berada di luar mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat konsep metaeticsnya, di mana kita mencoba menginvestigasi dua area. Yang pertama adalah emotivism, fokus pada makna yang krusial berkaitan dengan baik dan salah, good and bad, right and wrong. Itu bicara meaning, makna daripada sebuah etika. Ini metaethics. Yang kedua adalah relativismnya. Bagaimana kita menerjemahkan sebuah struktur moral yang menjustifikasi sebuah alasan kebenaran. Nah, di dalam hal ini kita perlu memahami beberapa teori yang non-kognitif dan teori yang kognitif. Barusan saja kita sudah memahami tentang teori non-kognitif, yaitu emotivism dan imperativism atau perspektif. Sedangkan untuk kognitif teoris, kita memahami tentang subjektif teoris dan objektif teoris. Bicara tentang subjektif teoris, kita melihat
dan mengerti tentang statement daripada moral yang memberikan informasi kepada setiap orang untuk mengambil satu keputusan, satu statement yang personal dan juga yang kultural. Bicara subjektif private dan relativism kultural. Nah, ini tentu berkaitan dengan pribadi, karakter, motif dari seseorang, dan bagaimana seseorang memiliki sebuah relasi dengan orang lain di dalam satu kebudayaan yang tentu di kelompok atau komunitas budaya A bisa berbeda pemahamannya, pengertiannya dengan kelompok dari kelompok B atau kebudayaan T. Sedangkan kalau kita bicara tentang objektif teori, kita memegang sebuah statement moral yang memulai dari fakta daripada moral itu sendiri, yaitu ethical naturalism dan ethical non-naturalism, di mana ethical naturalism berupaya mereduce, mencoba untuk memahami terminologi etis secara alamiah dengan kepemilikan atau scientific properties secara psikologi, biologis, sosiologis, dan secara fisik. Nah, ini berkaitan dengan naturalisme. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan seseorang secara fisik, secara psikologi, secara sosiologis, secara biologis. Sedangkan ethical naturalism itu merupakan salah satu pandangan untuk mempertimbangkan fakta-fakta moral yang eksis, yang memperlengkapi seluruh keberadaan semesta ini. Nah, itu kita bisa pahami dengan sungguh-sungguh. Karena itu, bagaimana kita menjadi orang yang bermoral? Pertama, one can distinguish specific moral acts. One can distinguish specific moral acts. Artinya kita bisa mengalami sebuah khusus moral atau aksi moral atau sikap moral. Kita bisa mengadopsi moral-moral point of view-nya dari seseorang, dari satu kelompok, motifnya, dan bagaimana kita menjangkau semua pemikiran tersebut dengan bebas, dengan pencerahan yang menuju kepada kebaikan. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki satu pengadopsian, penerimaan antara motif dan reason, alasan. Jadi distinguish between motives and reason sebagai sebuah pandangan, titik pandang bagi seseorang. Yang ketiga adalah it's not clear what kind justification the question is seeking. Jadi tidak jelas atau bentuk-bentuk atau jenis atau model daripada justifikasi yang dicari, yang dikejar. Misalnya kita tidak jelas apakah persoalan seseorang itu menghidupi hidupnya sendirian di tengah-tengah keramaian komunitasnya dengan orang tersebut selalu berkomunikasi dengan semua kelompok. Tidak jelas apakah yang mana yang baik, sendirian atau berkelompok. Maka perlu kita melihat bagian-bagian ini, apakah kita memandang secara relatif atau memandang secara absolut. Tentulah kita memandang semuanya di dalam konsep yang disampaikan oleh John Frame berkaitan dengan moral, etik di dalam kehidupan kita mengenal Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang normatif, situasional, dan eksistensial. Jadi ada 3 titik penting seperti segitiga. Ada normatif, ini memiliki otoritas.
Jadi moral yang normatif yang diberikan Tuhan atau yang berotoritas untuk dilaksanakan menjadi acuan, menjadi ukuran, menjadi standar bagi setiap orang untuk menentukan baik atau jahat, benar atau salah. Ini normatif. Tentu di dalam menjalankan moral normatif ini, selain ada otoritas, di balik semua hal-hal yang normatif daripada etika ini dilaksanakan dengan love, cinta kasih. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kebenaran hukumnya, 10 hukum Taurat, menyampaikan kebenaran-kebenarannya, itu otoritas dari Tuhan untuk dilaksanakan sebagai kehendaknya bagi manusia. Ketika dia nyatakan itu kepada setiap orang, maka itu dilakukan dengan cinta kasih. Supaya setiap orang menunjukkan dirinya sebagai orang yang betul-betul mengasihi Allah, seperti yang disampaikannya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Kedua adalah situational ethics. Nah, ini berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada di dalam sepanjang sejarah manusia. Situational ethics ini bukan membawa kita untuk masuk ke dalam suatu situasi boleh ini, boleh itu. Tetapi ini mendorong kita untuk mencoba untuk menyesuaikan tanpa menghilangkan konsep yang normatif, yang seharusnya bagi orang percaya. Ini untuk mengontrol supaya konsep-konsep etika Kristen di dalam khotbah di bukit atau di dalam 10 hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa atau yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit pada Matius 5, 6, dan 7 dapat kita terapkan di dalam situasi dimanapun sebagai alat kontrol dan menguji iman kita. Dan di sana kita akan terlihat dengan jelas bahwa kita sungguh-sungguh memiliki suatu kehidupan etis kerajaan surga sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam situasi yang penuh dengan gejolak di alam semesta ini, penuh dengan gejolak di bumi ini. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda, iman yang berbeda, keyakinan, kepercayaan, pengetahuan yang berbeda, situasi, lingkungan, pekerjaan, keluarga, kerabat, situasi kehidupan sosial yang berbeda. Ini tidak mengurangi kehidupan etika kita di dalam memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah eksistensial, bagaimana kita boleh menyatakan secara pribadi sebuah kesaksian, bagaimana kita yakin bahwa etika moral itu berkaitan dengan covenant, kehadiran perjanjian antara Allah dan manusia dalam hidup kita. Kita menyadari ketika kita menjalankan hal-hal yang normatif, kita berharap kita bisa laksanakan secara pribadi kita dan kita bisa men-sharingkannya, mengajak orang lain dan menuntun teladan di dalam hidup kita. Ini kaitannya dengan kita menuntun pengharapan. Nah, kita lebih jauh lagi memahami control, authority, and covenant presence. Di sana dikatakan bahwa the Lord announced to Moses that he will deliver Israel from Egypt by a mighty hand, a strong arm. Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini sebuah kontrol, kekuatan, otoritas yang dari Tuhan. Authority, God's authority is His right to tell His creatures what they must do. Jadi apa yang seharusnya ciptaan lakukan di hadapan Tuhan yang mencipta. Control is by might, authority is about right.
Jadi kalau kontrol itu bicara seharusnya, otoritas itu berkaitan dengan yang benar. Jadi control means that God makes everything happen. Authority means that God has the right to be obeyed. And that therefore we have the obligation. Kita harus patuh, berkewajiban untuk menaatinya sebagai bagian daripada cinta kita kepada Tuhan. Sedangkan covenant presence itu berkaitan, so God's lordship means that He control everything and that He speaks with absolute authority. Jadi dia bicara kepada kita dengan otoritas yang absolut, yang mutlak, untuk memimpin kita satu persatu, one by one, day by day, untuk kita hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian kita akan mengerti dasar-dasar bagaimana kita memiliki kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya dasar pemikiran tentang etika moral ini yang sudah dijelaskan dengan sederhana dan singkat dapat memberikan kepada kita rangka pemikiran yang jelas tentang otoritas normatif, kontrol situasional, covenant present eksistensial. Tuhan memberkati saudara. Amin.